بتحية الإسلام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Bapak Haji Muhammad Kosasi, yang saya hormati fasilitas di tempat ini Bapak Haji Sudarko beserta keluarga serta para asatidz pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya qaddimu biha akhina al-karim Muhammad Lufi alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبديه من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Haji Sudarko KD itu singkatannya apa? Karto Diharjo. Kira itu sudah ya. Karto Diharjo. Beliau adalah pemilik lokasi ini. Sekaligus kalau tidak salah Pak Endro, mau dibetulkan pembina atau pendiri Yayasan Nur Raudatul Jannah. Iya. Betul ya Pak? Masya Allah. Juga sahabat saya Pak Hendro, anak dari Pak Sudarko, yang selama ini sejak tahun 2000 telah bersama dengan kami dalam kegiatan-kegiatan di Yayasan Darmawati Astra. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak orang tua kami, pembina kami, Bapak Haji Muhammad Kosasi sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan. Sekaligus beliau juga adalah pendiri dari Yayasan Insan Madani. Jadi Yayasan Insan Madani itu didirikan oleh Pak Kosasi. Kemudian Pak Ibu Krisni Marsilem Simanjuntak yang sudah meninggal, beliau adalah istrinya Pak Marsilam Simanjuntak ya. Kemudian juga Pak siapa dulu? Pak Supardi ya Pak, dan beberapa teman-teman di Astra waktu itu. Ustadz Priyatno MPD ya sekarang ya, Kepala Sekolah SMP dan SMA Taruna Insani, para buya dan bunda, para asatid dan asatizah,
dan anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kesan pertama pada saat saya, Pak Kosasi, Pak Hendro datang ke tempat ini, ke Sepri dan Pak Zaki, begitu menginjakkan kaki di tempat ini, kesan pertama adalah wah, kesejukan, kedamaian dan ketenangan. Tergambar dan terbayang betapa damainya, betapa teduhnya anak-anak santri pada saat dibawa ke sini. Mereka tiap hari melantunkan Al-Quran, nanti berkebun di sini, nanti beternak, nanti memelihara ikan. Kemudian mereka santri-santri yang pada akhirnya nanti kuat dari sisi agamanya dan mereka mampu menjadi santri-santri yang berdaya guna di masyarakat. Oleh karena itu, begitu selesai survei beberapa hari yang lalu dengan Pak Hendro dengan Pak Kosasi, kita langsung mengadakan musyawarah. Pekan ketiga bulan Februari kita akan bawa santri-santri SMP dan SMA terorganisasi, khususnya pengurus OSIS, untuk kita laksanakan kegiatan yang namanya LDKS Pak Haji Sudarko. LDKS itu singkatan dari Latihan Dasar Kepemimpinan Santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama tentunya saya berterima kasih sekali sama Pak Haji Suat. Kita bisa sama-sama menikmati bulan kita. Ya, senang sekali. Kita mungkin tidak merasakan ini di tempat kita, tapi di sini di sana tuh ada 2 gunung. Ada satu gunung Salak arah barat, Gunung Salak, ya, satu timur Gede Pangrango. Jadi kalau umpamanya nanti lihat pagi cuacanya segar bersih, ini kelihatan 2 gunung. Oh, kita ada di tengah-tengah 2 gunung. Nikmatilah. Ya, ini adalah yang Allah berikan pada kita. Yang kita nikmati, kita syukuri. Ya. Saya berterima sekali sama Pak Haji Sudarko, Pak Hendro dan istri, saudara-saudara. Yang kedua, kamu bisa datang ke sini karena panitia OSIS, panitia yang mewakili kegiatan-kegiatan ini. Jadi saya berterima kasih sama Pak sama siapa lagi kemarin yang usaha sampai kamu bisa datang kemana? Nah itulah mereka yang mengadakan. Ya, karena itu kita harus bersyukur, kita terkoordinasi dengan baik, ya, kita bisa kumpul di sini, ya. Kemudian kita bisa bersama-sama ketemu dengan Pak Sudarko, alhamdulillah. Ya. Ketemu dengan Pak Hendro, nanti bicara mengenai kewirausahaan, wah bukan main, beliau ini pengusaha bengkel. Ya, dan puluhan tahun, dan berapa tahun saya udah ketemu, 20 tahun saya ketemu. Mas Hendro ini luar biasa. Ya. Iya. Nah, kemudian kamu sekalian di sini mati. Apa yang bisa diberikan kepada ibu kamu nanti di sini, kamu ikuti dan laksanakan dengan baik dan jadikan contoh yang sangat bisa teman-teman kamu yang lain yang ada di pesantren sekarang ini bisa melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Karena kamu mendapatkan yang pertama. Ya. Nah, kemudian saya ingin memberikan sedikit informasi aja sama kamu semua bahwa berbahagialah orang yang bisa aktif di dalam kepengurasan atau di dalam OSIS. Kenapa? Kamu jangan pemimpin masa depan. Ya. Nah, kalau yang namanya pemimpin nggak bisa memimpin, itu gimana? Nah, kamu belajar sekarang. Ya. Jangan takut salah, karena belajar salah wajar.
Ya jangan sampai nanti kalau udah jadi salah. Waduh, kurang ajar kamu. Tapi kalau kamu lagi belajar, salah itu wajar. Jadi jangan takut salah. Mau melakukan ini takut, mau melakukan ini nggak lakukan lagi, nggak di sana nggak lakukan lagi. Jangan takut. Pokoknya lakukanlah. Kalau itu menurut kamu baik, menurut atasan kamu baik, jangan takut. Jadi saya mohon sekali sama Pak Haji Sudarko dapat membuka acara kita, ya, dapat membuka acara LDKS ini, ya, itu akan mungkin ada apa Haji Sudarko ini akan memberi pengarahan itu juga baik sekali untuk kita, dan saya yakin ya. Saya kira saya nggak bertanya lebar, saya ingin juga sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak kita, Pak Sudarko, ya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mendapat ridho dan perkenannya bisa datang di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah merupakan karunia yang sangat besar, sangat perlu kita syukuri. Selanjutnya yang terhormat Bapak kita, Bapak Haji Kosasih, Ketua Yayasan Insan Madani, para ustadz, para pengurus sekolah pesantren Taruna Insan Madani. Mohon izin saya berdiri di tempat ini dan tentunya saya akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya adalah Sudarko, bukan Sudarko, Pak. Ya. Nah, KD, ini sebetulnya biar keliru dengan Krisdayanti ya. Nah, jadi saya sebut KD aja. Wah, itu saudaranya, itu jangan-jangan ada hubungan itu dah, gitu ya. Jadi KD, anak saya 3, cucu saya 6, 1 tidak ada, jadi 7. Pak Hendro yang keberapa, Pak? Yang pertama. Oh, iya. Ini cucu saya dari Hendro di Australia. Kemudian adiknya Hendro, Ria namanya, Ria Kusumawati. Anaknya 2 sudah sarjana. Ini bapaknya, ini suaminya, ini anak mantu saya ini. Tadi kalau ngebut kemudian saya marahi dia. Ya, tidak berani kalau dengan mertua kan tidak berani kan, tidak boleh berani. Kemudian yang Ragil, tahu Ragil ya? Yang ketiga itu Ratna Kusumawardhani, anaknya 3, yang 1 tingkat berapa ya? Tingkat 3 atau 4 ya? Tingkat 3 mau ke 4 itu di jurusan akuntan. Dia menjadi asisten dosen. Saya gembira sekali. Kemudian adiknya di fakultas apa? IT ya. Ya. Kemudian yang paling kecil masih di SMA atau SMP? SMP ya. SMP kelas 2. SMA ya? SMA atau SMP? Nah ini
Yangkung itu nggak anu, kadang-kadang nggak hafal saking anu apa itu namanya SMP ya. Kemudian tempat ini sudah lama. Tadi ditanya oleh Pak Kusai, tahun berapa ya dibikin ya Pak, saya lupa. Ya idenya waktu itu karena anak 3, cucu 6 ya. Waktu itu belum 6 aja, ada beberapa. Yang bikin itu maunya kalau malam minggu gitu kumpul di sini, kita bakar-bakar gitu, bakar ikan, kemudian nyate dan sebagainya gitu. Itu hanya berlangsung berapa kali aja. Setelah anak-anak sudah mulai, cucu-cucu sudah mulai besar, wah susah sekali diukur ini. Kemudian ya nggak pernah ke sini Pak. Iya. Kemudian kalau nggak ke sini saya kumpulkan, itu kamu tidak pernah menggunakan rumah yang istilah orang sini mes yang di Jalangin itu gimana. Kalau gitu ya sudah kita aja kita apa ya, kita buat aja pesantren kita mau nggak pada setuju semuanya. Sehingga akhir tahun 2019 ya kita mendirikan pesantren ini. Saya yang mendirikan sekaligus pembina, ketuanya Indro ini kepada ketuanya ini Hatta Rahman namanya. Kemudian kita sudah berusaha ya masih belum bisa, belum ada kegiatan ya. Mudah-mudahan kalau di Jakarta itu saya punya juga ustadz yang punya ini deh, santri yang hafiz Al-Quran ada 20 orang. Waktu itu sudah, karena ini mau dibangun, karena itu sudah diratakan dulu, ada pohon durian itu 90 batang. Bapak habis oleh yang mau bangun itu, ternyata ada bangun, karena saya habis durian saya tinggal. Ya, itu jadi apa sekarang masih dalam kondisi begini. Ya mudah-mudahan nanti dengan kedatangan Pak Kusase dan para yang mendukung yang ada di sini, mudah-mudahan nanti bisa ada kerjasama lebih lanjut lah, kita daya gunakan ini. Ya kita tidak apa ya, tujuan kita hanya ini berguna untuk masyarakat, terutama untuk anak-anak, untuk yang masih remaja. Nah itu ya, jadi saya kira itu perkenalan dari saya. Terus kemudian nanti makin hari tentu kita makin akrab, makin saling mengenal. Kemudian mengenai acara Bapak Kusase ini ya, saya terima kasih sekali Pak. Monggo silahkan dipakai fasilitas ini yang ada ini. Silahkan mau datang ke sini setiap saat, monggo silahkan. Nah tentunya karena ini nyambung dengan tujuan saya. Tujuan saya itu adalah membuat pesantren yang terdiri anak laki-laki dan perempuan. Jadi apa profesornya sudah lengkap. Tadi Pak Ustaz sudah membaca juga, sudah mengatakan cukup lengkap. Dan nanti rencana bikin gedung di bawah itu untuk asrama putri untuk 160 anak. Jadi bawah 80, atas 80, di sana pesantren putra, bawah 80, atas 80, jadi kira-kira forum pada moment untuk sementara 320 nanti. Kemudian waktu itu sudah kita berdoa bersama, sudah mengundang para pesantren yang ada di sini, juga kiai-kiai yang ada di sini ya doa bersama. Tapi ya belum berhasil, karena mudah-mudahan dengan cara inilah nanti akan berhasil. Kemudian apa ya, niat saya membuat pesantren itu adalah saya membina generasi muda. Generasi muda sekarang ini ya, kalau tidak diikat Pak dari awal, nanti kalau sudah sedikit sudah mulai punya kesenangan yang tidak benar, susah dikendalikan. Contohnya saja di masjid saya ketua DKM-nya, karena masjid itu dibikin bersama kita selama 10 tahun. Alhamdulillah jadi, dan kebetulan saya dipercaya oleh masyarakat situ sebagai ketua DKM. Sasaran pertama adalah
aktifkan mereka yang para ojek itu dulu kan banyak sekali sebelum ada online ini. Itu saya kumpulkan di rumah saya kumpulkan di masjid supaya masuk ke masjid sholat selesai kerja, masuk masjid sholat selesai kerja. Tapi yang berhasil hanya beberapa orang. Angkatan mudanya yang di luar itu, kita mau Jumatan, dia di depan masjid saya pada merokok. Ini bukan generasi yang saya inginkan, dan ini bukan generasi yang diinginkan oleh kita semuanya, terutama umat Islam. Nah, saya senang sekali Pak, anak-anak ini sudah datang ke sini. Saya tanya tadi dengan Pak Ustadz, sudah ada yang sudah hafiz Al-Quran, syukur alhamdulillah, baik laki-laki maupun perempuan. Ya mudah-mudahan dengan begitu kita akan selalu mendapat tunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal yang saya kira penting Anda nanti sebagai pemuda ini, isi waktu sebaik-baiknya untuk kepentingan Anda, untuk kepentingan pendidikan. Jadi nanti kalau sudah gede sedikit, sudah tidak sekolah, kalau tidak punya bekal, waduh susah sekali. Jadi kalau umur-umur segini ini, kalau nganggur, itu tanda-tanda tidak berhasil. Tapi kalau umur-umur segini, itu sangat sibuk dalam bidang pendidikan, dalam bidang agama, dalam bidang yang lainnya, itu baru nanti masa depan yang baik. Ada dua hal yang kita punyai dalam tubuh kita ini. Satu, hati. Dua, fisik. Jadi jiwa raga itu kan itu. Jiwa raga, raganya itu fisik kita ini. Jiwanya itu hati dan otak. Kita punya Al-Quran. Al-Quran jangan dipelajari kalau kamu tidak berotak. Harus berotak, berpikir. Al-Quran hanya diperuntukkan oleh orang yang berpikir. Ya, jadi anda semua harus berpikir, menghubungkan antara ayat satu dengan yang lainnya. Kenapa ayat ini keluar dan sebagainya. Ya, ayat yang memberikan motivasi itu apa saja dan sebagainya. Jadi ada dua hal tadi. Hati itu nanti cerminannya ke akhlak. Kalau hatimu baik, akhlakmu akan baik. Tandanya apa? Rajin, imannya baik, takwa, rajin membaca Al-Quran, ya kan? Rajin diskusi agama, kemudian lemah lembut, sopan santun. Nah itu halus budinya, itu ajaran dari Al-Quran itu. Hormat kepada yang tua, hormat pada orang tua, ya, hormat pada yang lebih tua. Itu wajib. Lebih wajib lagi hormat terhadap orang tua. Jangan sekali-sekali berani sama orang tua. Itu TV itu bikinan orang kafir itu. Ya saya berani ngomong di sini, ya kan? Karena kita sama-sama itu. Itu hanya untuk menyesatkan kita. Coba waktunya kita sholat di TV itu kayak gitu. Nah itu kalau akhlak kita tidak kuat, maka kita akan berikut. Itu akhlak ya, dari hati ya, hati pikir itu yang ada dalam tubuh kita. Hati cerminnya ke akhlak, kemudian pikiran tadi sudah saya katakan ada rasional. Yang tidak rasional tidak kita pakai. Yang apa saja yang Anda kerjakan harus rasional dan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fisik ini apa? Fisik ini simbolnya fisik badan, artinya Anda, anak-anakku ini jangan sampai nganggur, kerja yang kuat. Kamu diberikan fisik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkan fisikmu, sehatkan fisikmu. Kerja, ya kan? Kemudian ulet, kemudian hadapi tantangan dengan baik. Tadi sampaikan oleh, sehingga nanti kamu akan menjadi insan yang lahir batinnya baik. Lahirnya berjuang di dunia sekuat tenaga untuk kehidupan dunia, tapi kehidupan dunia bukan satu-satunya, tapi kehidupan dunia adalah bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat. Jadi hidup yang langgeng adalah hidup nanti di akhirat.
Habibie pernah ditanya, Pak Presiden, saya mau tanya, nanya apa? Mana Bapak pilih, pendidikan agama atau pendidikan ilmu pengetahuan? Pendidikan agama. Agama nomor 1. Agama harus lebih hebat. Kalau agama lebih hebat, ilmu pengetahuan akan lebih hebat. Ya, itulah ya. Jadi saya senang sekali anak-anakku di sini. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan itu secara real, berjuang karena masih sekolah, ya belajar yang baik. Terus kemudian apa itu namanya, isi waktu jangan sampai ngantuk, jangan banyak tidur, siang kerja, ya apa yang dikerjakan. Tadi disampaikan ini nanti ada tugas ke kampung, wilayah, nanti diberi di dalam kelompok-kelompok, dan kelompok itu harus menyerap apa yang dihadapi. Kemudian dari kelompok itu hasilnya dibikin topik, judulnya ini nanti menjadi bagus, diskusi di sini bagus itu. Nanti diskusinya tolong siapa yang argumentasinya baik Pak ya, ini yang nanti yang baik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya sekali lagi terima kasih, saya terima kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, baik laki-laki maupun perempuan di tempat ini. Mudah-mudahan kerasan. Coba tadi bilang kalau malam dingin, ya memang dingin, ya kan? Ya itu ya ujian, ya kan? Jadi kan apapun yang ada, hadapi, tidak takut dengan apa yang menjadi kendala. Masih muda harus begitu. Saya kira demikian Bapak, lebih kurang yang mohon maaf. Oh iya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan bapak-bapak, anak-anak semuanya, dengan ini saya buka pelatihan dasar kepemimpinan santri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami buka latihan dasar kepemimpinan santri. Kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Taruna Insan is good. Yes. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukhina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakata ala kulli ashabi sayyidina Rasulullahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabas sihhati wa abwabas salamati wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa na'udzu bika min haula'il arba'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ij'alna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taruna Insan is good. Yes.